Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Aldo PD, dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran PJOK. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan juga kesehatan, juga kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas UAS ini melalui Zoom meeting ini. Kemudian selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baiklah, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Pada Zoom kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang kendala dan kasus-kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Habib Monas, ada Ditya Aulia Ramadhani, ada Nurulita Azra, dan saya sendiri sebagai moderator yaitu Wingketio. Sebelum jauh masuk ke slide PPT-nya, sedikit dari saya. Jadi kendala dan kasus-kasus dalam menerapkan teknologi pembelajaran PJOK itu tentu banyak. Karena dari teknologi pembelajaran itu tidak hanya dampak positif yang didapatkan di sana. Contohnya seperti teknologi sekarang itu juga mengandung dampak-dampak negatif apabila peserta didik menggunakannya tidak baik. Untuk itu, materi pertama akan disampaikan kepada Saudari Ditya Aulia Ramadhani. Kepada Saudari Ditya, kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Bisa dikeluarkan PPT. Udah, makasih. Pembelajaran PJOK. Pendidikan di era digital merupakan pendidikan yang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam seluruh mata pelajaran. Kristiawan 2014. Dengan berkembangnya pendidikan era digital, maka memungkinkan siswa mendapatkan pengetahuan yang berlimpah ruah serta cepat dan mudah. Menjawab tantangan pendidikan di era digital ini, maka guru dan siswa di abad 21 harus mampu berkomunikasi dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. E-learning sebagai model pembelajaran baru dalam pendidikan memberikan peran dan fungsi yang besar bagi dunia pendidikan yang saat ini dibebankan dengan banyaknya kekurangan dan kelemahan pendidikan, di antaranya adalah keterbatasan ruang waktu dalam proses pendidikan. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Habib Monas. Kepada Saudara Habib Monas dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk membaca materi. Yaitu materi selanjutnya, media, mana media pembelajaran ini, pemanfaatan teknologi informasinya sebagai media pembelajaran yang dapat melalui pemanfaatan internet dalam e-learning, maupun penggunaan komputer sebagai media interaktif. Diharapkan dengan adanya pembelajaran ini, penggunaan media ini dapat merangsang pikiran peserta, minat, serta perhatian peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat terjadi. Selain itu, proses pembelajaran akan lebih efektif dikarenakan pengguna media pembelajaran mungkin teratasinya hambatan dalam proses komunikasi antara guru dan peserta didik, seperti hambatan fisiologis, psikologis, kultural, dan menurut adapun kendala atau hambatan dalam penerapan teknologi pembelajaran. Di sini kendala dalam penerapan teknologi pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, yang mana kurangnya pengadaan instruktur TIK. Yang kedua, masih digunakannya perangkat multimedia bekas.
atau tidak layak digunakan lagi. Yang ketiga, kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan perangkat hukum yang mengaturnya. Yang terakhir, mahalnya biaya pengadaan dan penggunaan fasilitas TIK. Mungkin kendala dalam penerapan teknologi pelajaran ada 4 yang saya bacakan tadi. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Bimonas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Nurulita Azra. Saudari Nurulita, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembacaan materi yang itu solusi dalam menghadapi kendalanya. Yang pertama, guru dan siswa harus memiliki akses terhadap teknologi digital dan internet, yang dimana harus memiliki sarana prasarana yang memadai yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, harus tersedianya materi yang berkualitas. Ini bermakna untuk mendukung kultural bagi guru dan siswa. Yang ketiga, guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat. Karena jika guru tidak pandai menggunakan alat, bagaimana dia bisa mempraktekkan kepada anak. Yang keempat, harus tersedianya anggaran atau dana. Karena untuk mengadakan sarana-prasarana dibutuhkan dana yang cukup. Yang terakhir, adanya kemauan dan dukungan dari semua pihak. Karena jika dukungan cuma hanya dari satu pihak, tidak akan terlaksana apapun jenis teknologi yang akan dikeluarkan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Jadi sedikit kesimpulan dari saya yaitu teknologi pembelajaran ini tidak hanya mengandung nilai positif, tetapi juga mengandung nilai negatif. Jadi sebagai calon tenaga pendidik, ada baiknya kita mengarahkan peserta didik kita agar menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin agar mendapatkan dampak yang positif. Demikian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kepada kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.